Selamat pagi warga. Ini gua udah ada di alun-alun Kota Malang. Ternyata alun-alunnya itu jauh beda daripada alun-alun yang ada di Bandung. Padahal ada beberapa orang yang bilang kalau Kota Malang ini mirip sama Kota Bandung. Ya mungkin di daerah alun-alunnya aja yang beda kali ya. Tapi kalau menurut gua alun-alun di sini lebih enak sih, lebih membumi gitu. Jadi masyarakat itu bisa main di sini tanpa harus ditutup karena kulit sintetisnya lagi dirawat begitu. Tapi tadi gua beberapa lihat bangunan-bangunannya itu emang mirip, vibes-nya juga mirip kayak di Bandung gitu. Dan ternyata emang dari sejarahnya pun pada masa kolonial Belanda, Kota Malang sama Bandung itu dibuat tata kotanya itu sama satu orang yang sama, yaitu Thomas Carsten. Jadi Thomas Carsten ini pada tahun berapa ya? Sekitar 1930 sampai 1935 itu membuat tata kota di Kota Malang ini. Lalu pada tahun 1941 sampai 1942 Thomas Carsten ini membuat tata kota di Kota Bandung, tapi Kota Bandung Utara begitu. Beberapanya itu kalau di Bandung tuh kayak Villa Isola dan juga Gedung Sate. Kalau di Malang itu gedung balai kotanya mirip sama gedung sate yang ada di Bandung begitu. Ternyata emang bener-bener mirip. Soalnya dari nuansanya juga emang sejuk, bre. Malang sama Bandung tuh mirip-mirip. Cuman kalau siang tetap aja panas. Ini adalah hari ke berapa? Intinya ini udah sampai Malang dan bentar lagi gue bakal nyelesain Gelaton Series ini. Cuaca pagi ini tuh udah cerah, bahkan sekarang jam 7-an aja udah cerah banget. Saya yakin siang ini bakal panas, tapi mudah-mudahan di Malang tidak terlalu panas. Karena perjalanan kali ini adalah dari Malang sampai ke Pasuruan. Game plan kali ini sederhana aja, karena jaraknya itu cuma sekitar 30-an, nggak sampai 40 kilo. Jadi gue bakal coba jalan, kita ambil jalur jalan provinsinya aja biar cepat. Kita nggak usah mampir-mampir ke daerah-daerah yang tidak perlu masuk ke gang-gang seperti biasa. Lebih baik kita langsung saja ke jalan utamanya. Kita lihat apakah mirip dengan Bandung atau tidak. Untuk kondisi sepatu gua di Malang ini tuh udah sampai 600 kilometeran, bre. Gak terlalu banyak yang berubah lah. Nanti gua bakal coba review setelah sarapan. Untuk kondisi fisik gua gak penting-penting amat sih, cuma di bagian telapak sama bagian pergelangan. Terus juga tadi sedikit nyeri pas jalan sedikit, baru aja mulai jalan di bagian lutut sama bagian paha. Mudah-mudahan nanti setelah jalan itu nggak terlalu mempengaruhi perjalanan gua selama sampai ke Pasuruan. Oke, gitu aja. Tonton terus Gelaton Series gua dan ikutin keseruan sampai ke Pasuruan. Let's go. Aduh. Nah, ini dia. Dapat juga delikes. Iya, Gus Gufron. Pas 50.000. Kasihan. Ini kan gue udah sampai Malang. Jujur, kemarin malam lupa buat review. Soalnya sepatu ini tuh udah sampai 600 kilometeran, bre. Udah 600 kilo loh, kerusakannya nggak terlalu parah. Nggak masif-masif banget. Bagian kanan nih alas tengahnya, tengah depan masih segitu. Belakang emang udah gini sih. Nih. Aduh, spojin nanti kalau lupa kenapa keluar ke atas. Si kondisi sepatunya itu nggak terlalu banyak yang rusak ya, cuma di bagian outsole, terus di bagian di bolnya itu tekukan di situnya. Uppernya sobek untuk beberapa titik doang. Terus lem-lem juga udah mulai beberapa ada yang lepas sih. Mungkin karena kena air terus matahari langsung juga ya. Itu sangat berpengaruh sih. Terus buat midsole ini sebenarnya nggak ada yang rusak sama sekali. Ya saya kan makanya tidak brutal, nggak digesek, nggak nendang-nendang batu juga. Rusaknya tuh cuma di bagian upper yang sobek di bol, terus outsole-nya aja. Mungkin performa dari si midsole-nya udah hilang sama sekali ya. Jadi si midsole-nya tuh udah kempes, bener-bener kempes. Bayangin aja 600 kilo, bre. Untuk lace lock masih bagus, eye guard masih bagus, bagian tuh juga masih aman sekali. Nggak banyak yang berubah daripada harga Blockbeat ini. Gokil sih menurut gue ya. Cuman yang berubah adalah kaki saya begitu. Kayaknya report untuk 600 kilo segitu aja. Nanti bakal coba gue report lagi di ending episode Gelaton Series ini. Kayaknya itu sekitar 700 sekian. 700 kecil tapi lumayan gila. Gue yakin sih nggak bakal banyak yang berubah juga. Jadi gue kadang heran gitu, kok bisa ada orang yang sepatunya sampai brutal banget gitu rusaknya. Itu makanya gimana coba? Sip, gitu aja. Berapa ibu? Kerupuk? Berapa? Kerupuknya 3. Kerupuknya 3.000. Terus ini 2 ya? Oke, itu 9. Ternyata balai kotanya emang mirip sama yang ada di Bandung. Memang di Bandung bedanya lebih gede lagi, sama ada satenya di atas. Tapi di sini tamannya bagus, rasa-rasanya kayak dirawat gitu. Pohonnya gede-gede, adem lagi. Atau rasanya kayak sejuk aja gitu di sini.
tapi feels like home bre. Karena mirip sama Bandung. Bahkan ada sumur resapannya juga, banyak lagi. Adem banget bre, sejuknya mantap. Nggak tahu nanti siang kayak gimana, tapi ini sejuk banget sih, gokil bre. Banyak banget pohonnya. Tapi banyak pohon-pohon gede ngeri. Horor. Tetap ternyata panas-panas juga. Oh ya Allah. Gak tau rasanya ngantuk di jalan. Ngeri-ngeri sedap ya. Pengen tidur tapi pengen cepet-cepet nyampe biar bisa tidur panjang. Emang panasnya bukan panas yang kayak di Pantura ataupun di jalur Solo sampai Jombang ya. Panasnya tuh panas yang terik matahari aja. Bukan panas yang redang leher. Enak sih sebenarnya ya, tapi tetap panas sih. Ini adalah kilometer ke-10 pertama di perjalanan gue dari Malang sampai Papua. Kondisi sepatu sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya, tapi kondisi kaki gua ini di bagian tumit sampai telapak kayaknya ini udah fix bakal sakit terus deh. Soalnya kalau gue emang bener-bener berhenti beberapa hari atau sampai seminggu gitu, kayak harus rehat bener-bener gitu. Atau jangan-jangan emang harusnya rendem air es batu. Soalnya kemarin emang ini doang disiram air hangat bermenit-menit. Tapi ini karena gua berhenti nih sakit lagi di telapak tumit pergelangan kaki masih sangat sakit juga. Apalagi kalau gua jinjit tuh pedih otot tuh kayak ampun gitu sih untuk kondisi kaki. Tapi panas terik. Lanjut. Kerupuk mangga, kerupuk durian, kerupuk stroberi coba. Hebat. Capek banget nih udah. Pegel. Ada Masya Allah, tabarakallah. Bre, capek banget. Sumpah ngantuk terus dari tadi ya Allah. Udah sampai jam 12 juga tetap ngantuk. Wah, kaki gua pedih banget ya. Kaki gua pedih. Kaki gua tuh pedih di bagian sini nih. Iya benar di bagian arknya ini. Kandungan kakinya buset. Sama di sini nih. Ini kegesek-gesek terus bah kata gue teh. Ntar lagi padahal loh, setengah jalan lagi sih. Maksudnya beberapa hari lagi gitu. Selesai. Masa mau udahan di sini? Sakit banget bre. Gue istirahat dulu di sini. Ini tuh udah 20 km. Kondisi kaki gue kayak gitu makin sakit. Di tumit, telapak, semuanya. Terus tadi pas tanjakan, waduh. Untungnya gue pakai aspal yang warna putih ya, jadi nggak terlalu menyerap panasnya. Lebih enak dibandingkan warna-warna lain. Makin hitam saya. Sorry kalau perjalanan kali ini nggak terlalu banyak hal yang di highlight. Karena jujur tadi gue capek banget di jalan. Pengen jalan terus, cepet terus biar cepet sampai. Jalatan series ini terlalu menyakitkan ya. Kayaknya nanti kalau ada jalatan series lagi, lebih baik dari Bandung sampai ke Jakarta aja dulu. Bandung Singapura tapi naik pesawat atau keliling Singapura. Bandung Surabaya terlalu gila. Sampaikan ke kamera bahwa saya tidak kuat. Sampaikan ke kamera, tolong saya Pak Jokowi. Oh iya, gue tuh lupa bilang kalau di Malang ini ada wisata batu. Gue nggak sempat kesana karena waktu. Terus juga Malang juga punya ini Gunung Kawi yang kemarin Bang Panji sempat naik dengan Mas Zawin, gokil. Menghilangkan rasa takut dengan naik gunung. Ternyata Panji takut sama ini pohon pisang. Selamat. Panas betul. Ini ada toko apa? Toko iya itu ada logo Batanya. Gue nggak tahu apakah dia ngejual bata. Maksudnya sepatu bata gitu atau enggak. Kelihatan nggak ya bata? Oh udah tutup, tinggal tokonya doang. Udah tutup, dalamnya kosong ternyata. Ini di Pasar Lawang. Bentar lagi nyampe nih berarti. Apaan kok kosong gitu? Bentar lagi nyampe ke Pasuruan. Kita lihat JPO yang ada di Malang seperti apa. Kabupaten Malang ya. Bagus ternyata. Ya seperti JPO yang dibuat oleh pemerintah pada umumnya. Ini kan harusnya atap nih. Atapnya hilang. Nih berkarat. Sugandi beneran. Iya masih kokoh iya. Cuman rasa-rasanya kayak ngeri juga lewat JPO ini. Terus akhirnya orang pada nyebrang lewat bawah nih.
Loh. Ngapain dibuat JPO kalau akhirnya orang-orang tetap nyebrang lewat bawah coba? JPO-nya berarti kurang menarik, kurang oke. Nggak ngerti. JPO di Indonesia tuh kayak nggak kepake gitu. Nggak ngerti. Alfaduro. Alfamart tapi Madura. Ya. Pasti 25 jam dan tutup hanya ketika kiamat. Anjay, ada jalur kereta di belakang. Akhirnya lewat gang-gang juga. Pengen naik kereta. Pulang ke Bandung naik kereta bisa nih. Sini tuh orang loh lagi nyelam anjir, nyari apaan? Loh, yang itu satu lagi masih di dalam masih nyelam. Atau mereka nyari apaan nih? Tapi itu bisa turun deh. Yap, ini udah sampai di Masjid Besar Al Mukhlisin. Gila panas banget bro. Nama perjalanan panas banget dan tadi kan di pinggir jalan terus. Tapi untungnya selama dari perbatasan itu, bukan dari perbatasan berarti dari Lawang, Kecamatan Lawang, itu sampai sini semuanya turunan, gak ada tanjakan gitu. Walaupun gak turun ya rata dikit gitu. Enak banget selama perjalanan. Cuman yang itu panasnya terik, berdebu dan kendaraan besar mengerikan. Betul. Untuk kondisi sepatu berarti ini sekitar 600 berapa ya? 630 atau 40 km ya? Segitulah. Tadi gue udah review yang 600 kilonya, nanti bakal gue review lagi nanti di episode terakhir banget gitu guys. Kondisinya sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah ya, tapi yang paling ini kerasa adalah di kaki gue sih. Belum reda juga bagian betis sama di bagian ini. Pokoknya ini sekarang semuanya nih udah mah panas, ngerasanya kayak lecet gitu. Terus pedih si otot ketika ketarik terus ketekan, wah bah itu mantap pisan luar biasa. Terus juga untuk sepatunya itu di bagian tumit kayaknya ini udah bener-bener nggak ada cushionnya deh. Ada tapi cuma sedikit atau nggak kerasa, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Nah buat si Aspo ini untungnya gue pakai yang ini yang warna putih, jadi walaupun terik banget tapi tetap adem gitu. Udah mah legbong lagi mobilnya kan ya. Jadi anginnya tetap masuk gitu. Mantap Aspo. Ini tuh udah sekitar jam 4:30 tapi kayak masih cerah gitu, luar biasa. Karena emang cerah hari ini ya Allah. Saya berharapnya mendung dan hujan. Karena di sini di Masjid Al Mukhlisin juga ada penginapan. Gue bakal coba cek penginapannya apakah kita bisa menginap di sini dan cocok di budgetnya. Karena mengingat sudah hampir akhir, budget semakin habis. Mudah-mudahan kita bisa nginap di sini biar nggak terlalu jauh, atau kalau enggak nanti kita cari lagi ke daerah Pasuruan. Oke, gitu aja perjalanan dari Malang sampai ke Pasuruan. Capek bro, jujur bro. Ntar lagi sih episodenya. Yuk semangat yuk, bisa yuk. Jangan lupa buat warga yang belum nonton series kita sebelumnya, tonton di YouTube kita. Dan kalau warga mau support gua selama Jalaton series ini, bisa langsung klik di deskripsi atau scan barcode yang ada di sini atau di sini, gua nggak tahu. Nanti editor nyimpernya di mana bebas. Oke? Gua Oki pamit undur diri. Adios. Ternyata di Pasuruan ada taman safari guys. Besok kita main lah.